pandemi dan nanti setelah pandemi tentunya. Harapan kita sih pandemi sudah berakhir ya, jadi seterusnya kita sudah bebas dari virus COVID yang sangat meresahkan ini. Baik, teman-teman sekalian, Sobat Dokher semua, jadi outline kita pada hari ini nanti kita akan membahas apa itu pneumokokus gitu ya. Kemudian apa sih gejala dan dampak kalau misalnya ada mudah-mudahan bukan kita ya, ada pasien terkena pneumokokus, kemudian bagaimana sih cara penularannya penyakit ini dan bagaimana cara untuk pencegahan penyakit ini gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi apa sih penyakit pneumokokus gitu ya. Jadi penyakit pneumokokus itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, nama bakterinya Streptococcus pneumonia gitu. Jadi bakteri pneumokokus itu oleh bakteri ini. Jadi kalau teman-teman lihat nih, bakteri ini kalau kita lihat dalam mikroskop ini kira-kira seperti gambar sebelah kanan ini, kalau kita perbesar dia bentuknya seperti rantai begini, kalau kita perbesar lagi kira-kira seperti ini. Jadi ini suatu bakteri ya. Bakteri ini kalau menyerang organ tubuh kita, dia akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, kita akan coba lihat sebenarnya bakteri ini menyerangnya organ apa aja sih gitu ya. Jadi, nah, dua organ yang paling cukup sering terserang oleh bakteri ini yang pertama adalah paru-paru. Gitu ya. Jadi paru-paru. Jadi kalau paru-paru ini terinfeksi oleh bakteri ini, kita sebutnya dia pneumonia gitu. Nah, ini mungkin teman-teman udah cukup sering mendengar, apalagi 2 tahun terakhir kita di era pandemi, itu kan kita banyak dengar nih COVID, pneumonia gitu ya. Jadi salah satu pneumonia penyebabnya adalah bakteri ini, Streptococcus. Kita sebut pneumonia pneumococcus gitu ya. Organ lain apa gitu ya? Selain paru-paru, bakteri ini juga bisa masuk ke pembuluh darah dan kemudian bisa juga menginfeksi selaput dari brain manusia. Kita sebutnya sebagai apa? Meningitis gitu ya. Itu penyakitnya. Jadi selain pneumonia, meningitis. Di darah kita menyebutnya bakteremia, mungkin kalau yang lebih ringan itu dia bisa menginfeksi rongga-rongga sinus, kita sebut sinusitis. Bisa juga dia masuk ke organ telinga di bagian dalam, kita sebut dengan otitis media. Jadi secara umum 5 organ ini adalah organ yang paling sering terinfeksi oleh bakteri Streptococcus ini. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang diminta oleh saya bahwa yang pertama kita bahas pneumonia. Nah, kenapa pneumonia? Karena memang bakteri ini utamanya ke paru-paru. Jadi pneumonia itu apa sih gitu ya? Jadi pneumonia ini adalah suatu peradangan pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh karena infeksi. Jadi kita mesti tahu ya, jadi paru-paru ini bisa meradang karena sebab apapun. Nah, salah satu yang paling sering sebabnya karena infeksi. Nah, kalau peradangannya karena infeksi, kita sebutnya dia pneumonia. Secara awam itu banyak menyebut pneumonia ini istilahnya dengan paru-paru basah gitu ya. Jadi, oh dulu keluarga saya dok pernah kena paru-paru basah, itu mungkin dia maksudnya menyebutkan bahwa pernah kena pneumonia. Jadi teman-teman sekalian kalau lihat gambar sebelah kiri ini kira-kira paru-paru normal gitu ya. Jadi paru-paru normal kita ada 2. Nah ini kalau kanan, kalau misalnya ada suatu bakteri yang masuk menyebabkan peradangan di paru-paru kita, nah itu nanti terjadilah suatu pneumonia gitu ya. Nah coba kita lihat. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi kalau pneumonia itu kan kita gimana taunya sih? Tentunya memang ada gejalanya ya, ada batuk, sesek gitu ya, nyeri narik napas gitu ya. Kalau kita ronsen itu, kalau ini contoh teman-temannya, kita lihat ini ronsen paru-paru yang normal, jadi dia bagus gini ya. Nah ini contoh misalnya kalau di ronsen dia ada pneumonia, teman-teman lihat di sini nih, di sebagian ini kiri ya, ini paru kiri, ini ada bercak-bercak putih seperti ini. Ini kan kalau di sini teman-teman lihat ini bersih ya, nggak ada bercak putih. Ini yang putih ini tulang iga ya. Jadi ini kalau seperti ini kita mencurigain ini pasien ini terinfeksi sesuatu misalnya dia bakteri, katakanlah bakteri Streptococcus, ini terjadilah namanya pneumonia gitu. Jadi kalau kita lihat, kita ilustrasikan di dalam paru-parunya apa sih yang terjadi gitu ya, teman-teman lihat di sini. Nah ini kalau yang misalnya dalam paru-paru kita ada kantung-kantung udara namanya alveolus, kalau dia terkena pneumonia, kantung-kantung udara ini akan berisi cairan seperti ini. Jadi bisa cairan, bisa dahak, atau bahkan nanah ada di situ gitu ya, kalau dia semakin berat dan tidak tertangani. Nah, tentunya ini menjadi sesuatu yang berbahaya kalau nggak kita nggak bisa kita lakukan pencegahan secara dini, atau kalau di awal kita nggak bisa kenali gitu ya, sehingga dia bisa memberat dan itu bisa menyebabkan resiko yang cukup berbahaya gitu. Nah, saya ingin share sama teman-teman sebenarnya apa sih penyebab pneumonia ini gitu ya. Ya, ini penyebabnya banyak sekali gitu ya.
kalau kita bilang mikroba itu mulai dari bakteri, ada ribuan bakteri, ada virus, ada banyak sekali virus, ada jamur juga, itu semua bisa menyebabkan pneumonia. Nah, khususnya bakteri, saya mau share sama teman-teman bahwa salah satu bakteri paling sering penyebab pneumonia adalah Streptococcus pneumonia. Itu yang kita sebut dengan pneumococcus gitu. Makanya pada bahasan ini kita akan bahas gitu. Kalau virus apa? Banyak sekali gitu ya. Misalnya virus influenza, parainfluenza gitu. Kalau sekarang yang lagi viral sebelumnya ya virus COVID, itu juga buat pneumonia, tapi pneumonia karena virus. Jamur juga demikian gitu ya. Nah, kita highlight yang Streptococcus pneumonia, karena ini merupakan salah satu bakteri tersering. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kalau kena pneumococcus gitu? Tentunya gejalanya banyak, dampaknya juga bermacam-macam gitu ya. Tergantung tadi organ mana yang terinfeksi oleh si Streptococcus tadi. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ya, kalau infeksinya di selaput meninges atau selaput otak, ya tentunya keluhannya dia akan mengalami nyeri kepala, bahkan sangat hebat sekali, ada kaku kuduk gitu ya, kesadarannya bisa menurun gitu. Kalau sampai berat ya dia sampai dirawat gitu. Kalau dia pneumonia tentunya dia ada kesulitan bernapas, dia ada batuk, dia demam gitu ya. Dan sampai berat dia tentunya juga memerlukan perawatan dan lain-lain. Kalau telinganya ya nyeri telinga, keluar cairan gitu ya. Itu memang gejala-gejala atau dampak oleh akibat infeksi Streptococcus pneumonia. Nah ini misalnya kalau misalnya kondisinya memberat, nggak tertanganin, dia akan dirawat, tentunya ada banyak problem di sini. Selain tentunya problem kesehatan pasiennya sendiri, ya dari sisi finansial dan lain-lain, itu semua menyebabkan suatu problem yang cukup complicated pada pasien-pasien yang terinfeksi oleh Streptococcus ini. Nah, ini kalau misalnya memberat teman-teman, ya mudah-mudahan nggak sampai pada ke sini, tapi memang pneumonia ini kalau dia nggak tertangani dengan baik, dia memberat, ya bisa menyebabkan pasien itu jatuh pada kondisi gagal napas. Teman-teman lihat di sini ya, sampai membutuhkan bantuan mesin ventilator. Kita sebut ya kalau dia gagal napas, dipasang selang, dia harus dibantu oleh mesin, sampai kemudian infeksinya membaik, fungsi parunya membaik, baru dia bisa lepas. Dan itu sangat tidak kita harapkan, dan kita berharap bahwa tentunya ini bisa kita cegah. Kalaupun kena infeksi, jangan sampai berat, ringan aja cukup, sembuh sendiri, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat teman-teman data, ini data secara global di seluruh dunia, memang kalau kita lihat di sini, angka kematian karena pneumonia sangat tinggi ternyata ya. Setahun itu ada, kalau seluruh dunia itu ada 3 juta kematian, dan kalau kita lihat dari gambar ini ya, nah, ada segmen tertentu ternyata yang angka kematian sangat tinggi. Siapa itu? Pasien-pasien dengan usia lanjut. Jadi di sini ya, pasien-pasien dengan usia 70 tahun ke atas, kalau itu kena pneumonia, angka kematian cukup tinggi. Jadi memang ini bisa sangat fatal pada orang-orang dengan usia lanjut. That's why mereka adalah kelompok-kelompok yang harus kita jaga. Siapa lagi? Kelompok-kelompok anak usia di bawah 5 tahun gitu. Itu juga kalau kena pneumonia bisa berakibat fatal. Makanya kita kenal juga pada anak kan banyak vaksin-vaksin, itu ada 5 vaksin dasar, di mana salah satunya itu adalah vaksin untuk pneumonia atau untuk Streptococcus ini. Jadi memang ini memang akibat dari infeksi karena Streptococcus pneumonia atau karena pneumonia secara umum. Makanya kita perlu diskusi dan untuk pengetahuan kita bersama. Nah, teman-teman sekalian, nah ini saya ingin share lagi sebenarnya gimana sih cara penularan pneumococcus gitu ya. Jadi sebenarnya ya Streptococcus pneumonia itu hidup normal itu di hidung dan tenggorokan. Umumnya pada anak-anak banyak. Jadi dia hidup komensal, kolonisasi. Jadi dia hidup di situ tidak menyebabkan penyakit gitu ya. Kita sebutnya carriers. Jadi ini orang ini bisa pembawa gitu. Jadi dia hidup di situ nggak menyebabkan penyakit. Namun kalau misalnya bakteri yang ada di hidung atau tenggorokan ini kemudian menyebar masuk ke dalam organ-organ steril dalam tubuh kita, misalnya ya, ini ya laru pilek ini, misalnya teraspirasi masuk ke paru-paru, terjadi yang namanya pneumonia, gitu ya. Kemudian dia masuk ke dalam darah, terjadi namanya bakteremia, infeksi di darah. Kemudian kalau misalnya dia menyebar masuk ke dalam telinga dalam, itu yang terjadi misalnya otitis media, kita sebutnya gitu ya. Kalau dia menyebar sampai ke otak, itu yang menyebabkan terjadinya meningitis atau penyakit radang di otak atau selaput otak. Jadi memang cukup berbahaya ketika dia ada di hidung tenggorokan, tidak tahu kenapa dia tidak menyebabkan suatu penyakit. Namun ketika dia masuk ke dalam organ-organ steril dalam tubuh kita, that's the problem. Dia akan menyebabkan suatu masalah-masalah yang bisa fatal dalam kehidupan pasien-pasien kita. Nah, selain memang dia misalnya penyebaran dari diri sendiri,
dia bisa juga menyebar dari satu orang ke orang lain gitu. Dari mana? Dari droplet respirasi. Droplet respirasi itu apa? Misalnya ada dahak gitu ya. Ada dahak, ada air liur gitu. Itu bisa mengandung namanya bakteri Streptococcus dan itu juga bisa menularkan ke orang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama bahwa bakteri ini ada di tubuh kita komensal. Dia nggak buat penyakit di hidung dan tenggorokan, namun kalau dia masuk ke organ tubuh yang steril, dia dapat menyebabkan suatu problem yang berat di tubuh kita. Nah, itu perlu kita perhatikan bersama. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita harus tahu ada segmen-segmen tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang beresiko terinfeksi penyakit pneumokokus ini. Nah, ini yang akan coba kita bahas sehingga nanti kita coba cari solusi gimana kelompok-kelompok ini bisa dihindari kalaupun terinfeksi, infeksinya ringan gitu ya. Yang pertama adalah anak usia di bawah 2 tahun. Ya, oke ya, kita sama-sama tahu bahwa usia anak tentunya sistem imunitasnya belum matang sematang orang dewasa gitu ya, sehingga memang anak-anak ini punya resiko yang tinggi. Nah, ini nih yang perlu apa ya, awareness dari kita masing-masing. Kalau lihat anak tuh ya kayak gemesin gitu langsung, jangan tiba-tiba langsung cium, itu mah berbahaya gitu ya. Bukannya kita ngasih kado, kita malah ngasih streptococcus nanti ke anak gitu ya. Jadi ya itu harus kita perhatikan bersama bahwa anak usia di bawah 2 tahun itu punya resiko tinggi terinfeksi oleh kuman streptococcus ini sehingga dapat menyebabkan pneumonia. Makanya memang anak-anak usia di bawah tahun itu 2 tahun itu bahkan dari usia 2 bulan ya sudah diberikan vaksin pneumonia ini. Kemudian siapa lagi? Nah, yang lain adalah kelompok usia lansia, usia lanjut gitu ya. Jadi tadi kita lihat ya bahwa pasien-pasien yang di atas 70 tahun itu kalau mereka terkena pneumonia, angka mortalitasnya atau angka kematiannya itu sangat tinggi. Jadi ya kita mesti juga harus aware nih, kalau misalnya ada lansia, utamanya di atas 65 tahun, itu kita harus hati-hati juga gitu. Kalau bisa kalau kita ketemu pakai masker gitu ya dalam kondisi fit, kalau kita udah tahu kita nggak enak badan, lagi demam ya jangan ketemu sama orang-orang usia lanjut ataupun anak-anak ini ya. Nah, dan yang ketiga adalah sebenarnya semua pasien usia berapapun yang memiliki komorbid itu juga punya resiko gitu, komorbid atau kondisi medis tertentu. Nah, apa itu komorbid atau kondisi medisnya? Kita lihat, nah ini misalnya teman-teman. Jadi misalnya pada pasien dengan sistem imunnya yang tersupresi atau tertekan, kurang baik gitu ya. Contohnya pada pasien HIV. Pada pasien HIV itu kan sistem imunnya kurang baik. Ini sangat beresiko sekali nih terkena pneumonia, terinfeksi oleh Streptococcus pneumonia. Termasuk juga misalnya pasien-pasien dengan sistem imun lainnya yang tersupresi, yang bukan HIV. Misalnya ya pasien yang nggak punya spleen itu nggak punya limpa dengan alasan apapun ya, misalnya habis kecelakaan terus ada problem limpanya harus diangkat, atau pasien ada something lah, ada cancer atau apa yang limpanya harus diangkat gitu, itu juga sangat beresiko karena sistem imunnya nggak sebaik dengan orang yang normal gitu ya. Terus kemudian pasien nephrotic syndrome ini misalnya pasien dengan gagal ginjal, gangguan ginjal gitu ya. Terus pasien ada sakit jantung kronik, ada sakit paru-paru yang kronik gitu ya, sakit hati yang kronik gitu ya. Ini hati beneran ya. Terus pasien gagal ginjal ya, yang cuci darah gitu, diabetes termasuk nih Dokter Marcel ya, petugas kesehatan nih, kita ini semua juga punya resiko gitu. Karena kan ya kita kontak terus dengan pasien-pasien ya. Jadi walaupun tidak di bawah 2 tahun atau tidak lansia, usia berapapun kalau punya komorbid ini, orang-orang ini juga punya resiko yang cukup tinggi terinfeksi oleh Streptococcus pneumonia gitu ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini juga ada suatu penelitian yang mengatakan memang ketika tadi ya yang disebutkan di awal usianya bertambah pada kelompok lansia, memang resikonya terinfeksi ini jauh lebih tinggi dibanding orang-orang dengan usia dewasa yang tidak ada komorbid. Kenapa demikian? Ya memang karena sistem imunnya sudah mulai turun dan pada usia-usia lanjut kan memang sangat wajar ya sudah mulai banyak komorbid. Ada diabetes, penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain. Sehingga memang kelompok usia lanjut ini termasuk kelompok-kelompok yang mesti kita kasih awareness khusus dan kalau bisa kita kasih pencegahan agar terhindar dari pneumonia ini. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin sharing di sini gimana caranya kita mau mencegah pneumokokus gitu ya, penyakit ini gitu ya. Ya sebenarnya sih apa yang udah kita jalankan sehari ini kayak kita untuk mencegah si COVID ini kayak 3M yaitu berlaku untuk hampir semua penyakit respirasi gitu. Jadi selalu mencuci tangan, oke lah kan sebelum menyentuh hidung, menyentuh mulut, sebelum apapun selalu biasakan cuci tangan gitu ya. Makan sehat secara teratur, tentu kan kalau kita makan sehat teratur, olahraga teratur. Yang merokok
rokoknya harus stop. Nah, yang cukup penting untuk pneumokokus ini adalah vaksin. Ya, karena kita bersyukur bahwa pneumokokus ini adalah salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, gitu ya. Kita bersyukur bahwa ilmuwan-ilmuwan terdahulu sudah melihat potensi bahaya dari pneumokokus ini, kemudian mereka melakukan berbagai penelitian sehingga menghasilkan vaksin-vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah atau menurunkan severity dari pasien-pasien yang terkena pneumonia karena Streptococcus ini. Nah, ini kira-kira bagaimana cara kerja vaksin gitu ya. Jadi vaksin ini memang berasal dari, kalau dalam hal ini dia pneumococcus, jadi dari kapsul bakteri itu yang sudah mati itu kemudian disuntikan ke dalam tubuh. Nah, kemudian sistem imun tubuh kita akan mengenali si kapsul dari bakteri tersebut, kemudian akan membentuk antibodi khusus. Nah, sehingga nanti ketika someday, mudah-mudahan enggak gitu, ketika ada kemasukan dari si bakteri Streptococcus ini, tubuh kita itu sudah punya antibodi untuk melawan si bakteri ini. Selain punya antibodi, tubuh kita sudah punya sel memori. Sel memori sudah belajar bagaimana memproduksi antibodi yang spesifik untuk melawan si bakteri ini. Jadi itu harapan kita kalau misalnya pasien-pasien itu sudah kita berikan vaksin pneumonia ini, Streptococcus ini, sebelum misalnya suatu hari terpapar dengan bakteri ini, gitu ya. Nah, ini teman-teman yang ingin saya sampaikan bahwa di kita, di Indonesia mungkin dan di luar juga sih, ada 2 jenis vaksin pneumokokus atau vaksin yang khusus pada Streptococcus pneumonia. Yang pertama namanya PCP13 gitu ya. Jadi PCP13. Nah, satu lagi namanya PPSP23 gitu ya. Nah, di Indonesia sama di luar itu memang agak berbeda indikasi kapan dimulai pemberian vaksin gitu ya. Jadi kalau berdasarkan panduan dari organisasi profesi yang ada di negara kita bahwa pasien-pasien dengan usia 50 tahun ke atas itu walaupun tidak ada komorbid gitu ya, itu dianjurkan untuk diberikan vaksin namanya VCP13 gitu ya. 1 dosis aja. Gitu ya. Tapi kemudian kalau pasien-pasien di atas usia 60 tahun, itu bisa diberikan vaksin namanya PPSP23. Diberikan 1 atau 2 dosis tergantung dari waktu pemberiannya dan keadaan pasien. Nanti dari dokternya akan menjelaskan gitu ya. Nah, PCP13 ini artinya dia itu mengandung 13 serotype dari Streptococcus. Sedangkan PPSP23 itu mengandung 23 serotype dari Streptococcus gitu ya. Cuman yang di PCP13 ini selain dia mengandung 13, dia ditambahin protein khusus sehingga diharapkan ketika diberikan vaksin itu kepada seorang pasien, antibodi yang terbentuk akan lebih baik, kemudian sel memorinya juga lebih baik gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Streptococcus pneumonia itu adalah suatu nama besar. Kalau sampai saat ini itu kalau dari serotipnya mungkin Streptococcus itu jumlahnya bisa sampai 102. Sama misalnya kita sekarang COVID gitu ya. Virus COVID ini kan kalau sekarang itu apa namanya ada varian-varian mutasi, varian baru, ada varian alpha, delta, macam-macam gitu. Streptococcus juga demikian, dia ada yang tipe 1, tipe 2, tipe 23 sampai 102 sampai saat ini. Nah, ini kenapa 13? Kenapa 23? Dari yang 100 sekian itu Streptococcus itu ada serotype yang dianggap berbahaya dan ada juga serotype itu yang nggak terlalu berbahaya gitu. Jadi ketika dia sudah dilihat, oh ini yang berbahaya, itu yang dibuat vaksinnya. Jadi insya Allah sih dengan serotype yang 13 dan 23 ini sudah cukup bisa untuk mengcover streptococcus yang punya potensi berbahaya. Gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman yang apa namanya yang panduan dari ini organisasi profesi penyakit dalam ya. Kalau kita lihat ini yang pneumonia ini ada 2 ini. PCP13 dan PPST23. Jadi kalau PCP13 dapat diberikan dari usia 50, sedangkan kalau PPSP23 dapat diberikan dari usia 60 ke atas ya. Cukup 1 dosis, namun kalau yang PPSP sebenarnya bisa 2 dosis gitu ya. Nah, oke teman-teman, saya mau mengulangin lagi. Jadi siapa sih yang direkomendasikan untuk divaksin gitu? Yang pertama, kelompok orang-orang dengan usia di atas 50 tahun gitu ya. Itu dianjurkan diberikan vaksin pneumokokus untuk mencegah kejadian pneumonia gitu. Kemudian orang-orang usia berapapun, katakanlah usia 19 tahun ke atas lah, usia 20, 25, 30 oke. Kalau mereka punya kondisi medis tertentu, tadi ya misalnya dia nggak punya limpa, atau dia ada penyakit jantung kronis, penyakit ginjal kronis ya, atau sakit lain-lain itu. Nah,
itu juga dianjurkan mendapatkan vaksin pneumokokus walaupun usianya belum 50 tahun ya. Siapa lagi? Kalau misalnya mau berangkat haji atau umroh, nanti dianjurkan juga diberikan vaksin, termasuk nanti vaksin meningitis, vaksin influenza gitu ya. Dan yang terakhir ya petugas kesehatan gitu. Sebaiknya memang petugas kesehatan ini yang diberikan vaksin influenza, vaksin pneumonia untuk melindungi dirinya karena dia termasuk kelompok-kelompok orang yang beresiko cukup tinggi gitu ya. Nah, siapa yang nggak boleh diberikan gitu ya? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh juga gitu. Yang nggak boleh siapa? Kalau misalnya pernah alergi berat terhadap vaksin tersebut. Jadi kalau ada pernah alergi ya jangan diberikan lagi karena itu cara cari masalah gitu ya. Jadi nanti gimana nggak divaksin? Ya udah kita cari cara lain agar terhindar dari infeksi pneumonia ini. Kemudian kalau misalnya kondisinya nggak fit, jadi kalau lagi kurang sehat gitu ya jangan divaksin, tunggu kondisinya sehat. Kenapa? Karena setelah kita sehat, imun kita baik, kalau divaksin mudah-mudahan menghasilkan antibodi yang baik dan juga menghasilkan sel memori yang baik. Kalau dia nggak fit, nanti hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Oke teman-teman, nah ini yang perlu disiapkan ya sebelum kita vaksin ya, bawa buku catatannya gitu ya. Terus kita harus informasikan ke dokternya riwayat alergi ada enggak gitu, efek samping yang pernah muncul dari vaksin sebelumnya, ada hamil atau enggak gitu, atau sedang sakit atau enggak, itu harus kita sampaikan kepada dokternya sebelum diberikan vaksin gitu ya. Nah efek samping pneumokokus vaksin ini biasanya ringan sih ya. Jadi kadang-kadang ya di tempat suntikan ya nyeri, bengkak, tapi umumnya 2-3 hari sudah hilang ya. Demam ringan, kadang-kadang menggigil, kadang-kadang lelah atau ngantuk, bisa sakit kepala, nyeri otot, kadang-kadang ada yang muntah atau diare pasca vaksin. Tapi umumnya sih ringan-ringan aja ya. Jadi ini teman-teman yang take home message dari apa yang kita diskusikan, bahwa vaksinasi itu mengurangi kemungkinan kita semua sakit. Kemudian vaksin ini mengurangi kemungkinan kita menyebarkan penyakit ke orang lain. Dan vaksinasi ini adalah cara, saya pikir yang cukup aman untuk melindungi kesehatan kita. Gitu ya. Jadi apa yang bisa saya simpulkan bahwa usia lansia ini memiliki resiko tinggi terkena penyakit pneumokokus, kemudian kuman pneumokokus atau Streptococcus pneumonia itu bisa menyerang paru-paru, menyerang pneumonia, bisa menyerang otak, selaput otak, bisa namanya meningitis, bisa masuk ke darah bakteremia atau infeksi di telinga atau juga di sinus ya. Dan vaksin cukup efektif dalam mencegah penyakit pneumokokus ini. Dan dari Perhimpunan Organisasi Profesi Penyakit Dalam itu merekomendasikan orang-orang dengan usia 50 tahun ke atas dianjurkan untuk diberikan vaksin. Atau kalau memang usianya nggak pun 50 tahun, namun memiliki komorbid, itu juga dianjurkan untuk mendapatkan vaksin pneumokokus. Ya, terima kasih Dr. Marcel, itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Dr. Heri atas presentasinya yang sangat jelas dan lengkap. Jadi sekarang udah banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Kita akan mulai sesi tanya jawabnya dan saya mengingatkan kembali bahwa nanti di akhir acara akan ada 2 penanya terbaik yang mendapatkan voucher konsultasi gratis dengan Dr. Heri. Oke, kita mulai ya dok. Yang pertama dari Ibu Hana. Yang pertama, dok, apakah vaksin PCV selalu dibarengi dengan influenza? Kemudian, apakah perlu vaksin HIB yang bisa membantu juga, dok? Dan apakah pneumonia bisa juga menyebabkan meningitis? Ya. Terima kasih ya Bu Hana ya, bagus ya pertanyaannya ya. Apakah harus dibarengin atau enggak? Tergantung nih. Kalau pada anak memang dia bisa dibarengin. Jadi kalau pada anak itu 2 bulan gitu, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan kan diberikan vaksin tuh. PCV bisa juga sekaligus dengan vaksin-vaksin yang lain, HIB dan lain-lain. Kalau pada dewasa gitu ya, bisa dibarengin bisa enggak. Jadi schedule-nya beda-beda. Jadi kalau pada pasien influenza, kalau pada dewasa itu diberikan setiap tahun tuh Bu Hana. Jadi setiap tahun sekali itu diberikan vaksin influenza. Jadi kalau petugas kesehatan juga dia malah diharapkan juga lebih untuk mendapat secara rutin setahun sekali. Orang-orang dengan komorbid juga diharapkan diberikan setahun sekali. Nah kalau pasien si PCP ini diberikan cukup 1 kali saja di usia 50 tahun ke atas, gitu ya. Terus apakah bisa juga dia meningitis gitu ya? Sebenarnya bukan pneumonianya yang menyebabkan meningitis, tapi bakteri penyebabnya gitu ya. Kalau tadi itu misalnya Streptococcus gitu ya, ketika dia masuk ke paru-paru terjadi pneumonia,
Kemudian kalau dia masuk ke darah, dia nyampe ke atas ke otak kita ya bisa terjadi meningitis gitu. Nah, itu harapan kita ketika sudah diberikan vaksin PCP ini, tubuh kita sudah punya antibodi untuk melawan si Streptococcus ini. Oke. Kemudian kalau yang HIB, Dok? Ya, itu sama kan. Oh ya, influenza ya. Sama itu. Jadi ya HIV, influenza, Streptococcus itu semua penyebab dari pneumonia. Namun kalau pada dewasa sih Streptococcus yang paling sering. Kalau HIV mungkin dia pada anak ya, influenza, HIV itu lebih sering pada anak. Tapi kalau dewasa memang di komunitas itu Streptococcus yang paling sering sebagai penyebab pneumonia. Makanya kalau dewasa itu memang dikhususkan dia dibuat vaksin khusus itu untuk Streptococcus itu. Oke, Dok. Jadi bisa iya, bisa enggak ya kalau dibarenginnya itu ya, Dok? Iya, bisa. Terus Bu Hana nih ada pertanyaan tambahan nih, Dok. Dok bisa jelaskan PCV 13 dengan PPSV 23, Dok, karena usianya kan soalnya sama kan, Dok, yang 150, 160. Itu juga bisa dilakukannya tuh berapa kali? Terus ada boosternya nggak, Dok? Wow, Bu Hana ini banget ya. Bu Hana pengen Bu Hana jangan-jangan belum ya, disuntik, ya. jadi pengen tahu kan pasti, Dok. Iya. Jadi PCP 13 itu dia mengandung 13 serotype dari Streptococcus ya. 13 serotype yang sudah dipilih yang diperkirakan itu yang paling ganas gitu ya, Bu ya. Nah, di dalam selain dia mengandung 13 serotype itu ditambahkan juga dia kayak protein khusus yang kalau bahasa medisnya kita sebutnya dia lebih imunogenik gitu ya. Jadi ketika diberikan itu bisa merangsang, diharapkan antibodinya lebih banyak, kemudian sel memorinya yang terbentuk lebih baik gitu. Harapannya begitu ya. Nah, kalau PPSP 23 itu dia memiliki 23 serotype-nya, lebih banyak dibanding si PCP 13. Tapi dia nggak pakai protein khusus, jadi dia hanya kapsul bakterinya aja gitu ya. Jadi sebenarnya gini Bu Hana, dua vaksin ini tuh saling melengkapi gitu deh. Jadi kita boleh dikasih dua-duanya itu. Jadi misalnya habis kita kasih PCV sekarang, PCP 13 gitu kan, nanti setahun lagi itu kita boleh dikasih vaksin PPSP 23. Itu boleh. Boleh. Atau misalnya sekarang nih Bu Hana kita kasih PPSP 23, nanti jeda setahun lagi kita dikasih PCP 13 itu boleh. Jadi saling lengkapin. Yang satu merangsang sel memori lebih baik, antibodi lebih baik, yang satu punya serotype yang lebih banyak. Jadi boleh ya Bu Hana ya. Oke, jadi dan boosternya, Dok, itu pakai booster atau cukup satu kali, Dok? Nah, kalau kalau PCP 13 cukup satu kali, tapi kalau PPSP 23 itu boleh 2 kali. Nah, tapi ada syaratnya itu Dokter Marcel, Bu Hana. Iya, Dok. Kalau misalnya diberi PPSP-nya diberikan sebelum usia 65 tahun, itu boleh di booster. Kapan boosternya? 5 tahun kemudian gitu. Misalnya kita sekarang waktu usia 60 tahun nih diberikan PPSP. Kapan kita booster? Nanti saat usia 65 tahun. Tapi kalau kita sudah diberikan di saat usia 65 tahun ke atas, dari rekomendasi saat ini sih cukup satu kali aja, nggak perlu booster. Nah, gitu ya. Jadi yang bisa dikasih booster itu yang PPSP 23. Kalau PCV cukup satu kali aja ya, Dok? Cukup satu kali. Tapi boleh dikombinasi, Dokter Marcel ya. Jadi PCP satu kali, nanti setahun kemudian itu kita kasih PPSP 23. PPSP. Oke, Dok. Kemudian, Dok, ini dari Ibu Dewi. Pertanyaannya, apakah vaksin ini ada KIPI-nya? Kalau iya, apa aja? Dan penderita autoimun dan penderita aritmia jantung, apakah bisa divaksin, Dok? Terima kasih. Oke. KIPI ya. Jadi KIPI bisa terjadi pada vaksin apapun, KIPI itu bisa terjadi ya. Nah, tadi yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya itu Bu Dewi ya, tadi yang bertanya ya. Ya, Bu Dewi. Jadi KIPI-nya umumnya sih ringan ya Bu ya, umumnya ringan, hilang dalam 2-3 hari sih umumnya dia bisa hilang sendiri ya. Misalnya dia ada nyeri atau bengkak lah di tempat injeksi itu biasa kan, kadang nyeri, kadang bengkak gitu ya. Ada demam ringan, menggigil gitu ya, kadang-kadang ngerasa lelah, mengantuk, itu KIPI-KIPI yang umumnya terjadi. Beberapa pasien bisa juga sakit kepala, nyeri otot gitu, atau kadang-kadang ada juga yang diare. Ada yang diare, ada yang muntah juga ada ya. Tapi umumnya sih dalam 2-3 hari sih sudah perbaikan semuanya ya. Iya, jadi kalau lebih dari 3 hari ya mungkin bukan KIPI ya, Dok, dan harus berobat ya, Dok. Iya, mesti kita cari itu penyebabnya. Iya. Kemudian, Dok, dari Ibu Aurora Darmawan, Dear Dr. Heri. Ada satu lagi tadi apa ya tadi ya? Oh iya, boleh divaksin untuk autoimun dan aritmia jantung. Iya. Jadi memang tadi nih Bu, jadi kalau pada kelompok usia 50 tahun ke atas, itu yang nggak ada komorbid memang dianjurkan untuk diberikan vaksin.
Tapi pada pasien-pasien yang punya komorbid, termasuk yang autoimun gitu ya, ya usia berapapun itu boleh diberikan vaksin. Tapi syaratnya kondisi penyakitnya saat ini tidak dalam kondisi akut, gitu ya. Jadi kalau misalnya autoimun nih, misalnya ada lupus, itu nggak lagi flare, ada rheumatoid itu nggak lagi flare, gitu ya. Terus kalau tadi ada aritmia jantung, nggak lagi aritmia, udah stabil gitu, itu boleh divaksin. Tapi kalau sekarang nih autoimun nih, katakanlah lupus, lagi periode serangan gitu ya, itu jangan divaksin dulu. Kenapa? Karena nggak akan efektif vaksinnya, nggak akan terbentuk bagus nanti antibodinya gitu ya. Jadi boleh, tapi setelah stabil. Nah, nanti untuk itu memang perlu konsultasi dulu tuh kepada dokter yang ngerawat, dokter Marcel ya. Jadi Iya, Dok. dokter lupusnya nanti ya diskusi dulu, ini sudah stabil belum, layak belum untuk divaksin gitu ya. Tapi prinsipnya boleh kalau stabil. Baik. Dari Ibu Aurora Darmawan, Dok, menanyakan di Dokter Heri, satu, apakah vaksin pneumonia aman untuk pasien dewasa dengan diabetes? Yang kedua, rencana pemerintah untuk memberikan vaksin COVID untuk anak usia 6-11 tahun, apakah aman bagi anak dengan kelainan jantung bawaan? Ini agak, vaksinnya agak lain nih dari kita. Iya. Ya, jadi pada pasien diabetes justru memang itu salah satu indikasi, Bu ya. Jadi kalau ada diabetes nggak nunggu 50 tahun, usia 30 tahun, 40 tahun tuh memang malah justru dianjurkan untuk dapat vaksin ini gitu. Kenapa? Agar terlindungi nanti dari pneumokokus gitu ya. Memang justru itu salah satu indikasinya gitu ya. Nah, kalau yang vaksin COVID pada anak nanti kita tunggu rekomendasi ya dari pemerintah ya. Saya takut salah ini jawabnya. Iya ya, Dok, ya, soalnya belum keluar ya, Dok. Penyakit dalam paru ini, Bu. Iya. Ya, kalau penyakit ya, dalam ini ya. Penyakit dalam mungkin lebih ke orang dewasa ya, Dok ya. Iya. Oke. Kemudian dari Bu Eni Susanti, izin tanya, Dok, apakah vaksin pneumonia ini bisa melindungi kita juga dari COVID selain dari vaksin COVID? Lalu bila anak-anak sudah dapat vaksin pneumonia, apakah saat remaja atau dewasa perlu diulang lagi? Ya, yang jelas vaksin pneumokokus ini akan melindungi kita dari kuman streptokokus, nggak melindungi kita dari kuman COVID. Nah, untuk COVID ya berarti kita harus vaksin COVID gitu ya. Jadi ini spesifik memang kalau vaksin ini. Jadi kalau misalnya untuk pneumokokus ya akan melindungi oleh si bakteri itu. Kalau COVID ya akan melindungi dari dari vaksin COVID-nya gitu ya. Cuman ya kalau kita pikir-pikir ya misalnya nih diberikan vaksin pneumokokus terhindar dari pneumonia, kita nggak dirawat, kita nggak ketemu banyak orang ya otomatis kita resiko untuk kena COVID-nya juga lebih turun dibanding misalnya ya ada perawatan, ketemu banyak orang, gitu lebih meningkat ya. Tapi secara spesifik ya vaksin ini akan melindungi hanya untuk bakteri Streptococcus gitu ya. Oke. Satu lagi apa ya, Dok ya? Ini, Dok, kalau misalnya pas dulu udah pernah vaksin pas anak-anak, dewasanya perlu lagi nggak, Dok? Ya, anak-anak itu sudah diberikan lengkap ya. Itu kan ada 3 kali, 4 kali tergantung usia pertama kali dia dapatnya ya. Saat dewasa perlu lagi atau enggak? Jawabannya perlu. Gitu ya. Saat dewasa ya nanti kita lihat kalau dia ada komorbid saat dewasa ya kita kasih sesuai usianya ya, sesuai dengan komorbid. Kalau dia nggak ada komorbid ya setelah 50 tahun. Kenapa demikian? Ya karena seiring bertambahnya usia kan, ya pasti antibodi juga mulai menurun lah. Mulai menurun, mungkin sel memorinya masih ada, tapi mungkin sudah mulai berkurang gitu. Artinya memang pada dewasa kita perlu kasih lagi, walaupun waktu masih bayi udah dapat. Oke, baik, Dok. Kemudian Bu Eni juga nanya nih, Dok, berarti kan kalau apakah dengan vaksin pneumonia ini kita melindungi kita dari radang otak, radang paru, sinusitis, sama otitis gitu, Dok? Yes, betul. Betul ya, Dok ya? Yes. Cuman yang perlu kita perhatikan ya, Bu ya, bahwa pneumonia ini penyebabnya banyak gitu ya. Kalaupun bakteri nggak cuma Streptococcus, ada bakteri-bakteri yang bagus tuh, ada namanya Pseudomonas, Klebsiella gitu ya, macam-macam. Virus, jamur gitu. Nah, tapi memang udah diidentifikasi bahwa Streptococcus ini salah satu paling sering, sehingga ya kita akan terlindungi oleh pneumonia karena Streptococcus gitu. Di meningitis juga demikian, kita terlindungi dari meningitis karena Streptococcus. Tapi kalau meningitis karena yang lain terlindungi nggak? Ya belum tentu gitu. Misalnya meningitisnya karena TBC gitu, ya nggak terlindungin karena kan kumannya beda gitu ya. Nah gitu ya, termasuk sinusitis gitu, tergantung penyebabnya. Tapi secara umum ya kalau diberikan vaksin ini melindungi kita dari pneumonia, meningitis, sinusitis, dan juga otitis media. Oke, baik, Dok. Kemudian dari Bu Widya, izin bertanya, Dok, pada pasien-pasien dengan komorbid, baik usia muda atau tua, itu perlu pemeriksaan terlebih dahulu nggak, Dok, untuk melihat apakah ada komorbid tersebut terkontrol atau tidak? Atau memang bisa langsung divaksin aja gitu, Dok? Ya, perlu. Jadi perlu ketemu dokter dulu. Kalau diabetes ya
terkontrol dulu diabetesnya gitu. Jangan gula darah masih 500 gitu ya, HbA1c-nya masih tinggi 10 gitu divaksin. Khawatirnya nggak maksimal nanti efek antibodinya gitu ya. Asma ya begitu, tunggu asmanya stabil dulu. Jangan lagi masih bunyi ngik ngik gitu ya kita divaksin, nanti nggak maksimal gitu. Ya jadi apa namanya, ada komorbid, datang ke dokter dulu, dipastikan bahwa stabil semua, nggak ada suatu infeksi akut, baru boleh dikasih. Tapi kalau masih ada yang akut, diatasin dulu kondisi Ya, jadi akutnya. harusnya periksa dulu ya dok ya. Ya betul. Ya. Terus dari Adela Nuristika menanyakan, dok, apakah benar dok jika seseorang yang mengidap penyakit bronkitis kronis, kalau nggak sembuh bisa jadi pneumonia? Dan bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa vaksin pneumonia ini baik untuk penderita penyakit pneumonia? Karena mengenai vaksin ini mungkin masyarakat awam masih kurang mengerti manfaatnya. Terima kasih dok. Yes, betul. Iya, iya, setuju sekali ya. Makanya kita Medistra buat ini acara acara vaksinasi pada dewasa. Ini salah satu upaya kita gitu. Iya, Upaya iya, kita iya. untuk meningkatkan awareness terhadap vaksinasi pada kelompok dewasa. Memang saya paham sih ya, selama ini kan vaksinasi itu identik dengan anak-anak gitu ya. Jadi memang pada dewasa sebenarnya banyak sekali vaksin. Ya vaksin banyak sekali. Dan ya ini salah satu upaya kita. Dan kalau bisa ya, kalau teman-teman yang punya media sosial atau apa ya, kita sering-sering juga informasi di media sosial dan lain-lain gitu ya, bahwa oh dewasa bisa loh kita vaksin untuk mencegah pneumonia, oh ada loh vaksin buat tipes, oh ada loh vaksin buat hepatitis gitu. Itu memang ya perlu upaya kita bersama-sama, tidak hanya kita, mungkin dari pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan gitu ya, perlu kolaborasi bersama lah untuk meningkatkan awareness ini gitu ya. Terus tadi apa ya dok yang pertama ya? Itu dok, kalau bronkitis kronis itu bisa Oh jadi iya. pneumonia ya dok ya? Ya. Jadi bronkitis kronis itu radang pada bronkus ya. Bronkus itu saluran napas atas sebenarnya ya, bagian atas ya. Nggak atas, maksudnya saluran napas bawah, cuman masih bagian atas, bronkus namanya. Itu sebenarnya faktor risiko utamanya adalah paparan asap rokok, asap kendaraan bisa ya. Jadi paparan terlalu lama, sering menering, itu tadi radang pada bronkus namanya bronkitis kronis. Nah, memang kalau terjadi radang pada bronkus itu kan akan merubah struktur anatomi dari si saluran napas kita. Nah, padahal saluran napas kita itu punya proteksi perlindungan terhadap kuman-kuman yang masuk. Jadi itu ada silia-silia. Jadi kalau misalnya ada kuman masuk itu akan ditangkap silia, dilemparkan keluar. Ada lendir-lendir juga gitu untuk nangkap kuman-kuman yang masuk gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya Streptococcus itu masuk ke dalam, itu ada lendir, ada silia-silia itu ngelemparin ke atas dulu gitu. Nah, pada si pasien-pasien bronkitis bisa jadi kalau ada kerusakan anatomis itu, jadi mekanisme pertahanan tubuh kita itu jadi lebih lemah gitu. Ya, tentunya memang punya risiko lebih tinggi kena pneumonia gitu. Nah, intinya adalah pneumonia itu disebabkan karena suatu mikroba, apakah bakteri atau virus atau jamur. Jadi mesti ada dulu bakteri atau virus atau jamur yang masuk gitu. Apakah dia ada bronkis atau enggak? Kalau dia harus ada yang masuk. Kalau dia ada masuk, itu akan bisa terjadi pneumonia. Oke, baik dok. Jadi bisa ya kalau memang ada bakterinya ya dok ya? Ya. Oke, dok, ini sepertinya pertanyaan terakhir nih dok dari Ya, Fani Herawati. Untuk vaksin pneumonia diberikan minimal usia berapa dok? Vaksin pneumonia. Kalau Ya. tidak ada komorbid, minimal usia 50 tahun. PCV 13 boleh diberikan. Tapi kalau ada komorbid, itu boleh diberikan dari usia 19 tahun ke atas. Jadi usia 20, 25, 30 juga boleh. Kalau ada komorbid, ada indikasi. Boleh. Oke, baik dok. Jadi sepertinya sih semua pertanyaannya sudah kita jawab nih ya dok ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Heri atas presentasinya dan juga sesi tanya jawabnya. Jadi dapat disimpulkan. Oh, satu lagi dok, saya mau menanyakan. Jadi kalau misalnya nih dok, peserta Health Talk kita ada yang tertarik untuk vaksin, ini bisa nggak vaksin di Medistra ketemu Dokter Heri dulu, berobat dulu? Oh boleh dong. Boleh. Boleh, jadi kita punya ya dok ya vaksinnya ya dok? Ada. Vaksinnya Oke. ada. Gitu. Jadi langkahnya daftar dulu ke Dokter Heri, di screening ada komorbid atau enggak, stabil atau tidak, kalau bisa diberikan nanti divaksin gitu ya dok? Ya. Oke, baik dokter. Jadi kesimpulan dari Health Talk kita hari ini adalah vaksin pneumonia PCV 13 dapat diberikan di usia di atas 50 tahun dan PPSV diberikan di usia atas 60 tahun. Cukup satu kali, tapi PPSV bisa di booster bila diberikan di bawah 65 tahun ya dok. Dan kedua vaksin tersebut bisa diberikan dengan kombinasi supaya meningkatkan efektivitas dan juga lebih banyak serotype yang tercover ya dok.
Oke, baik kalau begitu akan saya umumkan 2 penanya terbaik ya Dok yang dari sesi kita. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Ibu Hana yang merupakan penanya terbaik yang pertama. Kemudian yang kedua pemenangnya adalah Ibu Adela. Oke. Ibu Adela, ya selamat kepada Ibu Hana dan Ibu Adela Nuriskika. Untuk nanti bisa menghubungi, nanti akan di-chat oleh admin kami untuk mendapatkan detailnya dan mendapatkan voucher free konsultasi dengan Dr. Heri. Oke, baik. Terima kasih. Sekian Health Talk kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa untuk mengikuti terus Medistra Health Talk karena akan ada Health Talk dengan topik yang berbeda dan akan bisa diikuti terus. Untuk infonya dapat melihat di Instagram Medistra @medistra.hospital. Salam sehat semuanya.